Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah teknologi buah dan sayur. Dalam hal ini kita masuk pada subbab yaitu bagaimana penjagaan kualitas pada saat pasca panen ya buah dan sayur tersebut. Atau ya dalam slide ini saya beri judul Maintaining the Post Harvest Quality of Fruits and Vegetables. Oke. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, teman-teman, bahwa komoditas hortikultur itu setelah dipanen, itu kita tidak bisa meningkatkan kualitasnya. Namun yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempertahankan kualitas dari buah dan sayur itu agar ketika dikonsumsi itu sama dengan pada saat dia dipanen, gitu ya. Kualitasnya sama dengan ketika dia dipanen. Nah, untuk menentukan kualitas dari pasca panen itu ada beberapa indikator, teman-teman. Nah, coba kita bahas dari materi ini ya, indikator kualitas panen. Ya, yang pertama yaitu ketuaan ya. Ketuaan itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu ketuaan fisiologis dan ketuaan komersil. Ketuaan panen sendiri itu adalah keadaan perkembangan di mana tanaman atau bagian-bagian dari tanaman itu telah memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari panen tersebut. Maka di beberapa di materi sebelumnya saya pernah sampaikan juga bahwa ketuaan yang dimaksud untuk pada saat panen itu bisa jadi beda-beda, teman-teman. Nah, maka nanti kita akan bahas ada ketuaan fisiologis dan ada ketuaan komersil ya. Oke, kita coba masuk dulu ke ketuaan fisiologis ya. Dari katanya fisiologis artinya berarti fisik ya, fisik. Berarti kita bisa melihat indikator ketuaan itu dengan secara physically ya, secara fisik. Ketuaan panen secara fisiologis adalah ketuaan di mana tanaman atau bagian dari tanaman itu telah mencapai pertumbuhan puncak, tetapi belum memasuki masa penuaan. Ya, jadi pertumbuhannya sudah pada fase puncak, tapi belum masa penuaan. Beberapa indikator dari ketuaan fisiologis itu adalah akumulasi bagian padatan telah maksimum. Dan pada beberapa jenis buah seperti pepaya, kemunculan warna kuning mulai tampak. Jadi ketuaan fisiologis itu adalah indikator atau sesuatu hal yang bisa kita amati ya secara fisik pada buah atau sayur tersebut sebelum dia benar-benar mengalami masa penuaan ya, teman-teman. Jadi dia sudah mengalami masa puncak metabolisme ya, masa puncak metabolisme. Nah, di situ ada akumulasi padatan, itu artinya kan kadang ya kita kalau memegang buah maupun sayur ya, khususnya buah-buahan ya yang kita raba gitu, biasanya masih kalau kita tepuk gitu masih terlalu apa ya, terlalu ringan gitu ya, ringan dan watery berair gitu. Namun kalau dia sudah pada masa ketuaan fisiologis itu dia sudah mulai memadat, sudah mulai berat gitu ya, dan sudah mulai kalau ditepuk itu suaranya tidak nyaring gitu. Nah, kemudian kalau ketuaan komersil itu adalah keadaan tanaman atau bagian-bagian dari tanaman yang sudah dapat dipanen karena sudah dapat dijual. Ya, sudah dapat dijual itu artinya tadi yang saya bilang bisa jadi ketuaan yang diinginkan oleh produsen, masing-masing produsen itu beda-beda, gitu ya. Jadi ada yang menginginkan dia misalkan ada suatu buah gitu ya, buah misalkan buah apa ya, buah pisang gitu ya, buah pisang. Nah, buah pisang itu kan dia ya oke dia klimakterik gitu, dia klimakterik, maka bisa jadi produsen A ini memanen menurut dia ketuaan komersilnya itu adalah ketika semburat kuning itu sudah mulai muncul. Tapi bisa jadi di produsen yang lain, harvester yang lain gitu ya, itu dia memanennya ketika buah itu masih hijau atau malah sebaliknya yang sudah matang baru dipanen. Jadi ketuaan komersil itu bisa juga ditentukan oleh masing-masing harvester dari standar kualitas dari masing-masing harvester ya. Nah, buah pepaya yang dipanen untuk dimanfaatkan sebagai buah meja
dipanen pada tingkat ketuaan fisiologis. Jadi pada saat dia sudah mencapai kematangan puncak. Sedangkan bila akan dimanfaatkan sebagai sayuran, itu dipanen saat dia belum tua secara fisiologis. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tergantung tujuan komersialnya itu untuk apa gitu kan. Bisa dibuat apa, mungkin dibuat manisan, teman-teman pernah lihat ya, manisan pepaya pernah lihat? Nah, itu kan dia juga pepaya muda gitu kan. Dibuat sayur pepaya juga dia dipanennya pada saat muda. Artinya ketuaan komersil ini dia dapat dipanen kapan saja selama belum mencapai tingkat ketuaan fisiologis. Tetapi secara komersial sudah tua karena sudah bernilai jual. Ya, sudah dapat dijual. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Contohnya misalkan apa ya? Contohnya pisang ya. Contohnya paling gampang pisang soalnya yang bisa kita ketahui secara bersama gitu pemahamannya. Pisang itu misalkan nih, pisang kalau contohnya mau dibuat keripik pisang, ya kan? Keripik pisang itu kan berarti artinya dia sudah harus dipanen pada saat dia masih muda kan? Masih muda. Kalau dia sudah menuju kematangan, sudah lembek, artinya dia sudah nggak bisa dibuat keripik, ya kan? Beda kalau nanti misalkan pisang itu digunakan untuk buah atau untuk sale pisang atau untuk dibikin selai atau untuk tujuan yang lain. Nah, itu ada tingkat kematangan tersendiri yang dibutuhkan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Tujuan memanen produk pada umur petik yang tepat yaitu yang pertama, kita bisa mendapatkan kualitas yang diinginkan. Ya, buah yang belum tua akan mengalami proses pematangan yang tidak normal sehingga rasanya tidak enak dan mudah busuk. Ya, jadi kita bisa menentukan tuh kualitas yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, untuk mencegah proses yang tidak diinginkan. Ya, proses yang tidak diinginkan misalkan berwarna merah muda akan berkecambah secara prematur, kentang muda akan berbulu. Jadi contohnya ini pada kentang ya, kalau teman-teman pernah beli kentang ya, kalau dia pada saat kita beli itu umur panennya tidak tepat gitu ya, dia itu akan membentuk tunas baru ya, dia akan membentuk kecambah secara prematur gitulah istilahnya ya, dan dia akan menimbulkan bulu. Secara sensoris untuk nilai jualnya dia pasti akan turun gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan umur simpan yang maksimum ya, produk yang tua telah mengalami pembentukan komponen yang lengkap dan kandungan zat yang maksimum untuk bertahan hidup setelah dipetik ya. Jadi umur petik yang tepat sekali lagi teman-teman, yang tepat itu bisa dibedakan berdasarkan tadi selain dari standar perusahaan masing-masing dan juga dari karakteristik buahnya ya. Standar kualitas yang dibutuhkan artinya tujuan dari komersialisasi buah dan sayur itu untuk apa ya kan. Kemudian yang kedua karakteristik secara masing-masing buah itu pasti juga beda-beda. Oke. Indeks ketuaan. Nah, indeks ketuaan ini menunjukkan seberapa tingkat kematangan ya dari buah itu. Indeks ketuaan adalah suatu ukuran atau indikator yang dapat digunakan untuk menentukan waktu panen, yaitu apakah suatu produk sudah dapat dipanen atau belum. Nah, indikatornya indeksnya ada seperti ini teman-teman. Jadi untuk menentukan jenis hortikultur yang biasanya akan lebih baik bila digunakan lebih dari satu macam indeks ketuaan. Nah, hasilnya akan lebih akurat. Indeks ketuaan itu dapat bersifat subjektif dan atau objektif, ya, dan dapat digolongkan ke dalam metode destruktif atau non-destruktif. Ya, destruktif itu artinya kita harus merusak tanda kutip yang merusak buahnya, artinya nanti ada timbul kecacatan di situ setelah kita uji gitu kan. Tapi kalau non-destruktif berarti kita tanpa merusak fisik dari buah maupun sayur itu kita bisa menentukan indeks ketuaannya. Kita lihat di sini. Indeks ketuaan berdasarkan objek pengamatannya, penggolongan indeks ketuaan itu sebagai berikut. Yang pertama, indeks ketuaan visual, ya, artinya bisa kita lihat secara mata telanjang ya, secara menggunakan indera penglihatan.
bersifat subjektif ya S dan non destruktif. Oke. Ya, S itu subjektif, N non destruktif, O objektif, D itu destruktif ya. Oke, kalau visual tuh kita bisa lihat artinya dia subjektif dan non destruktif. Nah, itu paling banyak digunakan, dasarnya bisa berdasarkan warna kulit, berdasarkan ukuran buah, berdasarkan bentuknya, berdasarkan bagian yang mengering gitu, kita bisa lihat ya. Jadi bisa indikator-indikator itu bisa kita tangkap menggunakan indera penglihatan kita ya. Sifatnya sangat subjektif dan itu terbatas pada indera penglihatan manusia. Jadi mungkin apa namanya, indera penglihatan kita hanya bisa membedakan antara merah dan kuning ya, antara merah, kuning, orange mungkin kalau misalkan contohnya di sini rambutan ya. Namun sebenarnya kalau misalkan kita gunakan alat ya, alat non destruktif yang misalkan untuk colorimeter atau mungkin alat pembaca warna yang lain gitu ya, dia nanti ada gradasi ya, ada gradasi warna yang bisa jadi tidak tertangkap oleh mata indera penglihatan kita. Nah, maka indeks ketuaan visual ini sangat subjektif, tergantung dari orang yang menilai. Ya. Oke, kemudian indeks ketuaan fisik. Ya. Indeks ketuaan fisik bersifat subjektif dan non-destruktif. Ya, ini juga digunakan pada komoditas buah. Indikatornya ini secara fisik ya, artinya selain juga dilihat, dapat juga diraba atau diukur, dapat di ini ya. Nah, indikatornya mudah atau tidaknya buah dilepaskan dari tangkai buah, uji kekerasan buah ya, menggunakan penetometer. Jadi indikator ketuaan fisik itu didapatkan dari yang pertama, dia mudah nggak lepas dari tangkai buahnya, dan yang kedua, apabila diraba, ya itu kita bisa melihat kekerasan buah tersebut. Prinsipnya buah ditusuk dengan suatu alat. Besarnya tekanan yang diperlukan untuk menusuk buah menunjukkan kekerasan buah. Semakin besar tekanan yang diperlukan, maka semakin keras dan proses pengisian buah sudah maksimal atau siap dipanen. Nah, sifat yang lain bisa seperti berair untuk jagung manis, kemudian mudah terbuka untuk jenis kacang-kacangan kacang polong gitu, mudah dilepaskan dari tanamannya, contohnya seperti belewah. Kemudian kita bisa melihat kekerasan, kepadatan, dan kekompakannya dengan contohnya untuk buah-buahan melon, ya kalau di sayuran seperti kubis dan selada. Kemudian kita bisa melihat berdasarkan berat jenisnya, itu khususnya untuk buah mangga, durian, dan kentang. Kemudian bisa kita lihat juga secara didengar ya, di bunyinya bergaung apabila diketuk seperti semangka, nangka, dan durian. Kemudian bisa dicium ya, mempunyai aroma seperti nangka dan durian, dan dapat dilihat pada struktur daging buahnya seperti jelly ya pada tomat, berwarna tua pada beberapa buah. Itu untuk indikator atau indeks ketuaan secara fisik. Jadi intinya bisa dinilai atau bisa diukur menggunakan panca indera kita. Ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu indeks kimia. Ya. Indeks ketuaan secara kimiawi itu sifatnya objektif dan destruktif. Ya. Objektif karena dia menggunakan larutan kimia, menggunakan larutan kimia yang sudah terstandar, dan destruktif artinya kita harus merusak ya, harus merusak si komoditas tersebut. Nah, indeks ketuaan secara kimia ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar karena relatif lebih mahal. Indikator pengamatannya seperti kandungan zat padat terlarut, kandungan asam, kandungan pati, dan kandungan gula. Nah, metode analisis kimia lebih objektif daripada visual karena dia lebih terukur ya, teman-teman. Karena sudah ada standarnya. Terjadi perubahan biokimia selama proses pemasakan buah. Nah, jadi kenapa kok kita menggunakan indeks ketuaan kimia? Karena kita bisa menggunakannya
dikarenakan adanya perubahan biokimiawi selama buah itu dalam proses pemasakan. Perubahan yang sering terjadi yaitu pati menjadi gula, menurunnya kadar asam, meningkatnya zat padat terlarut, dan seterusnya. Jumlah padatan terlarut seperti pada kita bisa mengukur jumlah padatan terlarut itu untuk buah-buahan seperti alpukat, melon, dan anggur. Kadar lemak itu bisa alpukat, ya, kadar air itu jeruk, kadar asam itu untuk jeruk dan mangga, kadar karbohidrat bisa untuk apel, buah pir, dan mangga, kadar gula bisa untuk apel, pir, mangga, dan anggur. Contohnya seperti itu. Nah, artinya kesimpulannya indeks kimia itu sifatnya objektif karena sudah terukur menggunakan larutan kimia terstandar, ya. Ada kadar-kadar tertentu yang sudah kita tetapkan ukurannya, dan juga destruktif karena kita harus merusak, membuat kecacatan pada buah tersebut. Kemudian indeks yang keempat, indeks ketuaan secara fisiologis, yang sifatnya objektif, non-destruktif, dan destruktif. Ya. Ini indeks fisiologis juga, namun metodenya beda gitu deh ya, metodenya beda. Nah, indikator utamanya yaitu laju respirasi. Nah, contohnya ada pada foto tersebut ya, ada gambar di situ. Jadi di situ buah dimasukkan dalam suatu tempat gitu ya, nanti dihitung laju respirasinya. Nah, itu indikator utamanya laju respirasi sangat baik diterapkan pada komoditas yang sifatnya klimaterik. Ya. Karena kalau klimaterik kan dia masih ada proses respirasi kan, ada proses pematangan yang dipengaruhi oleh laju respirasi. Kalau yang non klimaterik kan tidak ya, tidak ada perubahan karena adanya respirasi itu. Saat komoditas mencapai masa fisiologis, respirasinya mencapai klimaterik atau paling tinggi. Apabila laju respirasi suatu komoditas itu sudah mencapai klimaterik, maka siap untuk dipanen. Jadi ada ukuran tertentu, teman-teman. Laju respirasi dan produksi etilen itu ada salah satu indikatornya, itu bisa digunakan untuk buah-buahan seperti pisang, mangga, pepaya, tomat, markisa. Ya, mungkin juga berdasarkan konsentrasi etilen bisa untuk buah-buahan apel, pir, dan markisa. Oke, kemudian yang kelima, indeks ketuaan berdasarkan perhitungan. Sifatnya objektif dan non-destruktif. Nah, yang dihitung apa? Yang dihitung adalah jumlah dari suhu rata-rata harian selama satu siklus hidup tanaman itu, mulai dari penanaman sampai masak fisiologis. Jadi yang dihitung adalah suhu, teman-teman. Ya, suhu rata-ratanya harian itu dari mulai dia ditanam ya sampai dengan masak fisiologis ya. Adanya korelasi positif antara suhu lingkungan dengan pertumbuhan tanaman. Nah, dapat diterapkan baik pada komoditas buah maupun sayur. Nah, itu contohnya seperti mangga, kacang kawi, dan jagung manis ya. Nah, itu ada beberapa perhitungan dari indikator hari ya, hari sejak pembungaan, hari sejak pembentukan buah, hari sejak bunganya mekar, dan hari sejak penanaman. Nah, ini mungkin untuk penelitian lebih lanjut ya, artinya untuk ini kan berarti belum pasca panen, artinya dia masih dipanen ya, masih dipanen, masih di tanaman induknya gitu ya. Nah, ini bisa dikontrol dari mulai masa panen, masa penanaman. Oke, ini beberapa tinjauan pustaka yang bisa teman-teman baca sendiri ya nanti ya. Kenapa kok kita menggunakan indeks ketuaan ya untuk menghitung atau menjaga kualitas ya, maintain the quality of post harvest commodity. Nah, ini teman-teman bisa baca adanya laju respirasi, adanya pengaruh air dan seterusnya. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke perawatan atau handling pasca panen untuk buah dan sayur. Nah, oke, ini majunya teknologi itu mengakibatkan industri hortikultur ya, industri yang bergerak di hortikultur itu untuk memenuhi
kebutuhan ya, kebutuhan produksi lokal maupun internasional gitu ya. Bahkan tak jarang ya kita temui bahwa banyak sekali buah maupun sayur yang bukan berasal dari negara-negara tropis. Artinya tidak mungkin Indonesia memproduksi jenis tersebut gitu ya, jenis komoditas tersebut. Tapi kita bisa menemuinya di negara kita. Artinya berarti ada proses impor di sana kan? Ada proses impor ya. Nah, perawatan pasca panen yang optimal itu dapat mengurangi atau menghambat pertumbuhan mikrobia dan kontaminasi. Nah, selain itu, teknologi pasca panen dan dasar manajemen suhu itu telah dikembangkan termasuk berbagai kondisi fisik, kimia, dan perawatan gas. Nah, dari situ kita bisa menggunakan nanti 3 jenis perawatan pasca panen ya. Bagaimana kita maintain quality pasca panen dari masing-masing buah dan sayur itu. Yang pertama, treatment secara fisik atau penanganan secara fisik, physical treatment, kemudian chemical treatment, dan gaseous treatment. Penanganan secara fisik, penanganan secara kimiawi, dan penanganan menggunakan gas. Oke, yang pertama, ada typo, physical treatment. Nah, physical itu kan segala sesuatu yang dapat diberikan ya, pengaruh yang dapat diberikan secara fisik ya teman-teman ya. Bisa suhu, bisa kelembaban, bisa tekanan gitu ya. Nah, yang pertama ini heat dulu ya, panas. Heat treatment. Oke, perlakuan panas pada pasca panen buah dan sayur itu dapat mengontrol hama, serangga yang dapat juga mencegah pembusukan oleh adanya kapang dan mempengaruhi kematangan komoditas. Nah, metode heat treatment itu ada 3, yaitu heat water treatment atau treatment menggunakan air panas, kemudian vapor heat treatment, yaitu treatment menggunakan uap air panas, ya, uap air kan vapor, ya, uap air panas, kemudian hot air treatment atau treatment menggunakan udara panas, ya. Apa bedanya vapor dan air? Ya, kalau vapor itu kan dia kandungan airnya kan jenuh, di gas di udara itu kan jenuh ya. Dia udara yang mengandung kadar air jenuh. Kalau yang air itu udara ringan, ya, udara yang kadar airnya rendah gitu ya. Suhu dan waktu adalah 2 hal penting yang harus diperhatikan untuk perlakuan panas pada buah dan sayur tanpa menyebabkan kerusakan. Jadi non-destruktif, ya. Secara normal buah dan sayur tidak akan rusak pada perlakuan panas pada suhu 42 sampai 60 derajat Celcius. Tapi nanti dia akan mempengaruhi kematangan, jenis ukuran buah dan karakteristik morfologinya serta lamanya perlakuan. Jadi intinya di sini teman-teman, buah dan sayur itu dia tidak akan rusak ya apabila kita beri heat treatment atau treatment panas pada suhu 42 sampai 60 derajat Celcius. Nah, di situ kita bisa bisa mencegah tumbuhnya kapang, menghindarkan adanya pembusukan gitu ya karena adanya aktivitas air yang terlalu tinggi dan seterusnya. Namun suhu tersebut itu bisa mempengaruhi ya. Mempengaruhi itu belum tentu merusak ya. Mempengaruhi itu artinya bisa mengubah jangka waktu kematangan, bisa mengubah ukuran buah gitu kan. Bisa mengubah karakteristik morfologi. Morfologi itu apa? Bentuk ya, bentuk. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi penggunaan suhu panas itu seperti itu kesimpulannya. Kemudian yang kedua untuk physical treatment yaitu menggunakan edible packaging ya, edible. Edible itu dari kata eatable ya teman-teman ya. Kalau yang belum tahu eat makan, able itu bisa, artinya bisa dimakan. Packaging yang bisa dimakan, edible. Jadi kalau orang kalau pelafalan dalam bahasa Inggris kan kalau cepat gitu kan jadi daripada eatable jadi eatable ya, edible. Nah, edible packaging itu adalah jenis bahan yang digunakan untuk membungkus berbagai makanan, gunanya memperpanjang umur simpan, serta dapat dimakan bersama-sama dengan makanan yang dikemas tersebut. Ya,
Mungkin teman-teman sudah familiar lah dengan edible packaging ya. Ada 2 jenis edible packaging, yaitu bisa berbentuk coating dan bisa berbentuk film. Nah, film itu lembaran, coating itu lapisan menyeluruh, membungkus gitu ya. Lapisan atau lembaran film ini berfungsi untuk membantu melindungi produk dari kerusakan mekanis seperti tekanan dan goresan. Ya, kalau dikemas kan pasti dia ada gesekan antara buah satu dengan buah yang lain gitu kan. Serta juga dapat menghambat penurunan mutu dengan mengurangi transmisi uap air, aroma, dan lemak dari bahan pangan yang dikemas. Oke. Itu untuk edible film ya. Edible film dan edible coating itu dapat dibuat dari bahan hidrokoloid ya. Hidrokoloid itu artinya dia bisa mempunyai mempunyai sifat hidrofilik gitulah ya. Dia koloiditas dengan airnya itu bagus, artinya bisa mudah larut dengan air. Nah, hidrokoloid itu contohnya dari golongan polisakarida dan protein. Ya, pati begitu ya. Pati, terus kemudian protein-protein nabati yang lain itu bisa digunakan juga. Selain juga protein hewani ya seperti gelatin gitu ya. Oke. Edible film yang dibuat dari hidrokoloid memiliki keunggulan dalam sifat mekanis dan kemampuan yang baik untuk melindungi produk dengan jalan menghambat perpindahan oksigen, karbon dioksida, dan lemak. Namun kurang bagus dalam menahan migrasi uap air. Oke, jadi edible packaging itu bisa dirangkum ya teman-teman. Jadi edible packaging dia bisa menghindarkan yang pertama itu kerusakan mekanis ya, karena dia gesekan, benturan gitu ya. Dia meminimalisir. Kemudian menghambat juga pertukaran dengan kehilangan etilen ya, kemudian perpindahan oksigen, karbon dioksida gitu ya. Sehingga firmness, kemudian apalagi aroma itu bisa dipertahankan gitu. Kemudian physical treatment yang ketiga dengan cara iradiasi ya, atau irradiation. Iradiasi adalah salah satu metode pengawetan menggunakan radiasi buatan dengan dosis tertentu supaya aman dikonsumsi. Ya, radiasi itu kan pancaran ya, dia. Pancaran dikasih cahaya gitu kan. Nah, jenis radiasi yang digunakan dalam proses pengawetan makanan yaitu sinar gamma. Ya, sinar gamma masuk ke dalam buah dan sayur dengan panjang gelombang tertentu, fungsinya untuk menginaktivasi atau menonaktifkan bakteri pembusuk pada buah dan sayur. Oke. Dia dapat digunakan untuk menghambat pertunasan, memperlambat kematangan, kontaminasi bakteri patogen, dan mensterilkan bahan pangan dari kontaminasi mikroba. Ya. Bagaimana dengan nilai nutrisinya? Nilai nutrisi dari bahan pangan yang diiradiasi itu tetap tidak berubah dan tidak mengakibatkan makanan bersifat radioaktif, namun dengan dosis yang tepat. Yang kedua, untuk treatment yang kedua yaitu chemical treatment. Chemical treatment yaitu menggunakan bahan-bahan kimia ya. Kita dibantu oleh bahan-bahan kimia untuk menjaga kualitasnya. Oke, yang pertama bisa menggunakan antimikrobial dan anti-browning treatment ya. Treatment untuk menghilangkan atau mencegah kontaminasi mikrobia dan terjadinya browning ya. Penambahan zat kimia sebagai antimikrobia dan anti-browning untuk mencegah terjadinya browning enzimatis, kerusakan tekstur, dan mencegah pertumbuhan mikrobia. Nah, beberapa chemical yang bisa digunakan yaitu seperti asam peroksiasetik atau PAA, peroksiacetic acid, kemudian larutan NaClO, ya, natrium klorida, kemudian hidrogen peroksida, H2O2, dan asam-asam organik. Itu bisa diberikan untuk treatment untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikrobia dan terjadinya browning. Ya, dicelup gitu ya, dicelup menggunakan larutan ini. Kemudian yang kedua bisa menggunakan sulfur dioxide, ya, sulfur dioksida atau SO2. Nah, itu ditambahkan pada buah-buahan setelah
panen untuk mengurangi resiko pembusukan akibat jamur, ya. Oke, ini ada kekurangannya, dia konsentrasi itu dapat menghambat pertumbuhan jamur, dapat menyebabkan luka pada buah dan residu sulfit, menimbulkan resiko kesehatan bagi beberapa individu, serta firming pada tekstur beberapa spesies buah. Nah, jadi itu artinya si pemberian SO2 itu kadang juga mengakibatkan gangguan kesehatan ya pada beberapa orang, dan firming itu adalah kekerasan ya, jadi pengerasan pada beberapa jenis buah yang diberikan sulfur dioxide tadi. Jadi ya ditambahkan. Oke, terus habis itu teknologi sulfur dioxide juga telah diuji untuk mengontrol pembusukan pasca panen pada buah-buahan seperti kelengkeng, pisang, lemon, dan apel. Kemudian yang ketiga yaitu dengan nitric oxide, NO. NO ini adalah gas radikal bebas yang sangat reaktif dan bertindak sebagai pensinyalan multifungsi molekul dalam berbagai proses fisiologis tanaman, seperti pematangan buah dan penuaan buah dan sayuran segar. Ya. Jadi ini harus dikontrol betul ininya penggunaannya karena dia merupakan radikal bebas ya. Nah, ini tingkat NO optimal dapat menunda fase klimakterik dari banyak buah-buahan tropis, memperpanjang masa simpan dengan menghambat pemasakan dan penuaan, dan juga menekan biosintesis etilen, mengurangi produksi etilen, dan akibatnya menunda pematangan buah. Nah, intinya teman-teman di penggunaan NO itu bisa untuk tadi mengatur proses pematangan buah. Artinya kita bisa mengatur proses produksi dari etilen buah tersebut agar tidak terlalu signifikan gitu ya. Jadi proses pematangannya bisa kita atur gitu dengan adanya NO ini. Oke, kemudian treatment yang terakhir yaitu gaseous treatment atau treatment menggunakan gas gitu ya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah pemberian ozon. Ya. Nah, itu di gambar bisa teman-teman lihat pemberian ozon pada tomat. Yang sebelah kiri itulah tanpa pemberian ozon, yang sebelah kanan dengan pemberian ozon. Nah, jadi bisa dilihat bahwa pada waktu yang sama itu dia mengalami dua kondisi yang berbeda ya, di mana yang tidak diberikan ozon itu dia sudah overripe bahkan sampai ke pembusukan gitu ya. Kalau yang diberikan ozon dia lebih bisa mempertahankan kualitasnya. Oke. Nah, ini ada efek yang ditimbulkan dengan pemberian ozon ya. Jadi secara sensoris buah-buahan yang ditreatment dengan ozon itu dia mempunyai rasa yang manis. Ya, rasa yang manis. Oke, hal ini mendukung ozon sebagai teknik pengawetan makanan non-termal yang aman. Jadi pemberian ozon itu tanpa perlakuan suhu ya. Oke, ini bisa dibaca teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pemberian etilen absorber ya. Pemberian etilen. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di proses pematangan buah dan sayur, ya produksi etilen itu kan akan semakin memuncak pada saat puncak kematangan buah ya. Nah, maka penggunaan etilen absorber di sini ya, atau penjerap etilen itu dia fungsinya untuk menangkap gas etilen itu. Nah, efek merusak dari etilen dalam komoditas hortikultur fase pasca panen seperti umur penyimpanan yang lebih pendek, promosi penuaan, pelunakan buah, perubahan warna dan seterusnya itu rentan terhadap pembusukan. Oleh karena itu kita harus melakukan pengaturan atau manajemen etil ya, untuk mengatur dari
produksi si etilen itu sendiri. Oke, jadi fungsinya adalah yang kita lakukan adalah kita harus meminimalkan produk itu terpapar oleh gas etilen selama pemasakan, panen, dan penyimpanan. Nah, jadi kita bagaimana caranya agar si produk itu tidak terpapar oleh gas etilen. Kalau misalkan dia disimpan, ya, kita gunakan etilen absorber, berarti artinya si etilen absorber itu dia akan menangkap, ya, akan menjerap si etilen itu agar dia tidak terserap lagi oleh buah dan sayur yang mengakibatkan terjadinya pemasakan yang terlalu cepat. Kemudian yang ketiga yaitu metil siklopropen, ya, metil siklopropen atau MCP. MCP itu mempengaruhi banyak proses pematangan dan penuaan, termasuk adanya perubahan pigmen, pelembutan, dan metabolisme dinding sel. Nah, ini ya. Oke, ini ada beberapa pengaruh penggunaan MCP, ya. Satu MCP, satunya tetap dibaca ya. Ada pengaruh secara genotif, ya. Kemudian buah klimaterik itu dipengaruhi mengganggu pematangan. Kalau non klimaterik itu memberikan tergantung dari selama pemasakannya, ya. Oke. Nah, ini yang di bagian poin terakhir nih ya. 1 MCP mengurangi gangguan yang berkaitan dengan senescence, ya, atau proses pembusukan itu tadi, dan etilen, ya, berkaitan dengan senescence dan etilen. Nah, 1 MCP dapat meningkatkan kerentanan buah apel terhadap gangguan terkait penyimpanan CA. Beberapa kelainan yang berkaitan dengan kedinginan, gangguan internal persik dan nektarin, contohnya pada buah jeruk dan pisang, itu dapat meningkat dengan menghambat produksi lemak. Oke, ya, bisa dibaca teman-teman. Nanti silahkan apa yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Nah, ini contoh dari penggunaan MCP teman-teman ya. Jadi ini adalah kemasan ya. Ini kemasan yang isinya ini diberikan MCP ya. MCP di dalamnya. Ini ada pertukaran CO2 dan O2, artinya plastik atau kemasan ini masih memungkinkan terjadinya pertukaran CO2 dan O2 ya. CO2 dan O2, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah H2O sebagai salah satu residu respirasi. Kemudian MCP kita masukkan ke situ ya. Agar tadi fungsinya ini tadi ya. Nah, untuk perubahan pigmen, pelembutan dan seterusnya bisa kita atur. Nah, itu contoh dari aplikasi MCP. Kemudian yang keempat, gas treatment yang keempat yaitu penggunaan CAS atau Controlled Atmosphere Storage, ya. Ya. Dari dampak menguntungkan dari penggunaan CA itu apa sih? Kenapa kok kita menggunakan CA? Itu yang pertama, keterbelakangan penuaan dan perubahan biokimia dan fisiologis itu terkait. Misal kita bisa memperlambat laju respirasi, produksi, dan pelunakan etilen. Kemudian pengurangan kepekaan terhadap aksi etilen pada tingkat O2 kurang dari 8%. Nah, kemudian pengentasan gangguan fisiologis, efek langsung atau tidak langsung pada patogen pasca panen. Jadi kita bisa menghambat ya pembusukan. Kemudian CAS juga menggunakan rendah O2. Rendahnya itu kurang dari 1%. Atau lebih disukai banyaknya CO2 ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan CAS ya. CAS di sini ruangan ya teman-teman ya. Namanya Controlled Atmosphere Storage. Jadi penyimpanannya itu bisa dibayangkan dia besar gitu ya, seperti ruangan gitu ya, storage. Nah, di situ kita bisa mengontrol atmosfernya. Atmosfer itu kan dia terdiri dari beberapa jenis gas ya. Nah, itu ada CO2 dan O2 khususnya, yang C2, O2, dan N2. Itu diatur ya teman-teman, diatur. Nah, kemudian di sini ada vacuum pump.
Nah, vakum pump ini untuk menghisap CO2 dan O2, ya kan? Hasil dari respirasi ya, CO2 dan hasil respirasi itu. Nah, di sini ada fresh air intake, artinya di sini ada pemasukan udara segar ya di sini. Nah, di situ dikontrol teman-teman. Komposisi atmosfernya itu dikontrol. Jadi kalau di udara seperti ini kan komposisinya kan seperti komposisi di di ruangan bebas ya. Ya. Maksudnya lingkungan ya, lingkungan bebas. Nah, di sini storage ini dia dikontrol itu komposisi udaranya. Nah, selanjutnya yang kelima untuk gaseous treatment itu menggunakan MAP atau Modified Atmosphere Packaging. Kalau yang tadi itu storage, yang ini packaging teman-teman. Jadi ini kemasannya yang kita modifikasi. Nah, kemasan MAP umumnya melibatkan kemasan produk utuh atau segar dalam kantong film plastik dan dapat menjadi lebih baik atau aktif. Ya. Nah, MAP ini dia menyeimbangkan menyeimbangkan komposisi O2 dan CO2. Ya. O2 dan CO2 dipengaruhi oleh suhu dan luas permukaan, ketebalan dan permeabilitas terhadap gas. Nah, desain MAP saat ini dianggap tingkat respirasi produk sebagai satu-satunya parameter penting untuk menentukan properti penghalang gas ya, yang diperlukan untuk mencapai atmosfer yang disesuaikan dengan kesetimbangan. Nah, oke, di MAP ini juga dia mencakup teknologi untuk menyerap zat-zat seperti O2, etilen, kelembaban, CO2, flavor, dan melepaskan zat seperti CO2, agen antimikrobia, dan antioksidan, serta flavors. Nah, ini skemanya bisa dilihat teman-teman. Ini adalah produk. Produk ini dia masih mengalami respirasi. Ada pengaruh respirasi di situ, ada pengaruh pindah panas juga karena adanya pengaruh lingkungan ya kan. Nah, karena dia respirasi, maka dia menghasilkan CO2 dan H2O, ya kan? CO2-nya dia keluar dan H2O-nya dia akan terjerap di sini karena adanya terjadi perubahan atau perbedaan suhu, ya. Perbedaan suhu ketika H2O ini dia keluar dari produk dan suhu pada saat suhu yang terjadi atau yang berada di dalam kemasan ini. Karena adanya terjadi perubahan suhu, artinya suhu yang ada di dalam kemasan ini lebih kecil atau lebih rendah daripada suhu vapor, maka terjadilah kondensasi ya, atau pengembunan. Ya, ini cooling, ada heat transfer keluar. Nah, di sini adalah di atasnya ini permeable film ya. Artinya permeable film ini dia memungkinkan terjadinya pertukaran gas dan H2O vapor. Oke, jadinya pertukaran gas CO2 dan CO2 dan O2 dan juga dia permeable terhadap vapor ya atau gas atau uap air ya, uap air. Nah, uap air yang terlalu jenuh tadi kalau misalkan dia terjadi perbedaan suhu yang signifikan, maka terjadilah kondensasi. Nah, tapi diharapkan bahwa H2O yang hasil respirasi tadi atau uap air yang hasil respirasi tadi dia dapat keluar melalui penutup ya, penutup pada kemasan ini karena dia sifatnya lapisan yang permeable. Oke, kesimpulannya bisa teman-teman baca sendiri. Jadi kita bisa intinya kita setelah pasca panen itu buah dan sayur tidak lagi dapat kita tingkatkan kualitasnya. Ini dalam artian kita tidak ada transformasi bentuk ya teman-teman ya. Jadi tidak ada pengolahan ya, tidak ada pengolahan. Kalau kita sudah ngomongin pengolahan itu artinya ya kita meningkatkan kualitas dengan memberikan added value. Tapi kalau di sini kita adalah penanganan ya, penanganan pasca panen untuk buah dan sayurnya. Jadi untuk pasca panen kita tidak bisa meningkatkan kualitas, tapi yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan kualitasnya. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan 3 jenis treatment. Physical treatment, chemical treatment, dan gaseous treatment. Nah, masing-masing tadi ada jenisnya ya.
Oke, physical treatment tadi ada heat treatment, ada edible packaging, ada irradiation. Chemical treatment bisa kita ngasih NO, bisa kita ngasih sulfur dioxide, dan seterusnya. Gaseous treatment bisa kita menggunakan MAP, CAS, dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar, perkaya materi kalian di luar materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.